Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Anissa, NIM 1901010031, kelas 3B Piawet, mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Dosen pengampu Bu Nur Kholida Nasution. Di sini saya membuat video dengan memenuhi tugas ulangan akhir semester. Pertama, materi apa saja sih yang saya sukai pada mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak? Materi yang saya sangat sukai yaitu tentang kesehatan anak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesehatan anak dan kenapa saya menyukai tentang materi kesehatan anak. Nah, pertama, saya akan menjelaskan kesehatan anak. Pertama, ciri-ciri anak yang sehat. Tak bisa disanggah bahwa anak membutuhkan banyak perhatian dan perawatan dari orang tua. Kita perlu memastikan untuk mendukung segala sesuatu yang dapat menunjang kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Namun, anak kebanyakan tidak dapat mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, terlebih ketika sakit. Jika jeli, maka kita mungkin memperhatikan sebagai tanda yang menunjukkan bahwa anak sehat dan baik saja. Berikut ciri-ciri anak sehat yang wajib kita ketahui. Pertama, nafsu makan anak bayi. Saat waktu makan tiba, anak yang sehat cenderung antusias dan lahap dengan menu makanan yang akan dikonsumsi. Ia juga tidak mengalami gangguan mengunyah, terutama pada anak berusia di atas 1 tahun. Kedua, anak tumbuh dengan baik. Ciri-ciri anak sehat lainnya adalah anak dapat tumbuh dengan baik, artinya anak tumbuh dengan berat badan sesuai dengan usianya. Selain itu, anak dapat tumbuh baik karena terbebas dari penyakit kronis. Ketiga, anak berkembang sesuai dengan tingkat usia. Perkembangan anak sesuai usianya. Perhatikan perkembangan anak sesuai usianya. Perhatikan perkembangan kemampuan motorik, sensorik, dan kognitif. Misalnya, kapan anak mulai bisa duduk, merangkak, berjalan, atau memulai bergumam untuk berbicara. Keempat, anak terlihat lebih aktif, lincah, dan ceria. Anak yang sehat cenderung lebih banyak bergerak aktif, senang bermain, dan terlihat lebih sering menampilkan ekspresi wajah ceria. Kelima, mata anak terlihat bersih dan berbinar. Ketika diajak berbicara, anak yang sehat akan menunjukkan kontak mata yang responsif. Untuk menstimulasi hal ini, ajaklah anak bicara setiap ada kesempatan, baik saat makan, mandi, bermain, atau sebelum tidur. Keenam, bibir dan lidah anak tampak segar. Kesehatan anak dapat juga dilihat dari penampakan bibir yang tidak terlihat kering. Selain itu, bagian lidah anak yang sehat berwarna merah, tidak terlihat bercecak-cecak putih akibat jamur atau infeksi bakteri lainnya. Terakhir, anak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saat berada di lingkungan luar, anak yang sehat dapat mudah bermain dengan anak-anak lain yang ada di area tersebut. Selain itu, anak tidak canggung untuk beraktivitas bebas di area tersebut dengan menggunakan kreativitasnya sendiri. Kedua, gangguan kesehatan anak. Kesehatan anak harus diperhatikan oleh para orang tua. Jika kesehatan anak terganggu dan akhirnya mereka jatuh sakit, gejala yang ditimbulkan pun semakin menambah kekhawatiran dan kekuatan. Karena itu, kita perlu mengetahui penyakit apa saja yang sering mengganggu kesehatan anak pada tahun pertama setelah lahir. Pertama, batuk dan flu. Batuk dan flu merupakan gangguan kesehatan yang paling sering muncul. Banyak sekali virus penyebab flu dan cara penularannya. Di lain sisi, sistem kebutuhan
Maksudnya, sistem kekebalan tubuh bayi masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga kesehatan anak masih sering terganggu. Kedua, infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan hampir sama dengan flu, sama-sama disebabkan oleh virus. Dan yang diserang adalah bagian pernapasan, ditandai dengan munculnya demam, batuk, dan pilek. Tetapi infeksi tersebut hinggap pada tubuh bayi lebih lama daripada flu. Ketiga, diare. Diare termasuk penyakit yang sering diderita bayi di bawah usia 1 tahun. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan virus, sama halnya dengan sakit flu. Pemberian jus buah sebelum waktunya dan dalam jumlah banyak juga dapat menyebabkan diare. Terakhir, sembelit. Buang air besar terlalu encer menunjukkan adanya gangguan kesehatan anak. Tetapi buang air besar terlalu sulit dan keras hingga ada bagian dinding anus yang terluka juga merupakan masalah kesehatan buah hati yang sering terjadi di tahun pertama. Materi selanjutnya yaitu penyakit anak dan pemeliharaannya. Apa saja sih penyakit-penyakit yang diderita anak? Pertama, 1. Demam. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan obat penurun demam setelah suhu tubuhnya di atas 38,5 derajat Celcius. Perlu diketahui, demam yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kejang pada anak. Bila ada riwayat kejang atau ketika suhu tubuhnya tidak mereda setelah minum obat penurunan panas, jangan ragu untuk segera bawa si kecil ke dokter. Kedua, influenza. Pada umumnya, virus influenza menyerang pada musim hujan atau saat peralihan dari musim panas ke musim hujan. Virus ini mudah menyebar di dalam ruangan. Penyebaran virus juga akan semakin mudah dengan kebiasaan si kecil yang sering memasukkan tangan atau benda lain ke dalam mulut, sehingga mikroorganisme dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Balita yang terserang flu akan mengalami gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, atau berlendir dengan ringan dan batuk. Ketiga, diare. Diare biasanya tidak berbahaya, asalkan dapat menjaga kecukupan asupan cairan dan nutrisi si kecil. Diare umumnya hanya menyebabkan dehidrasi ringan seperti mulut yang sedikit kering, lebih sering haus dan berkurangnya urin. Untuk menjaga kecukupan asupan cairan pada anak, berikan dengan minum dalam jumlah banyak berupa air putih, cairan elektrolit atau oralit, dan minuman manis. Jika diare tergolong parah dan terus berlangsung lebih dari 24 jam, sebaiknya ibu segera berkonsultasi dengan dokter. Terakhir, muntah. Si kecil memuntahkan makanan dan mulutnya. Ibu tak perlu panik karena kondisi ini bisa jadi merupakan reaksinya saat diperkenalkan dengan beberapa makanan baru atau ketika ia terlalu banyak makan. Muntah juga bisa muncul sebagai indikasi yang mengalami alergi dengan makanan yang diberikan. Bila ia sering muntah, dikhawatirkan kemungkinan penyebabnya adalah gastroenteritis atau radang pada saluran pencernaan, keracunan makanan, atau masalah serius lainnya, sehingga memerlukan penanganan dokter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya suka dengan materi ini. Dari materi tersebut, saya sangat menyukai isi materinya karena banyak sekali pengetahuan yang kita dapat. Apalagi kita ini kan sebagai calon ibu. Jadi dari sekarang kita dapat bisa mengetahui tentang kesehatan anak, ciri-ciri anak yang sehat, gangguan kesehatan anak, dan bagaimana cara menanggulanginya dari penyakit tersebut. Jadi materi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita.
Kedua, saya akan menjelaskan kegiatan positif yang saya lakukan di lingkungan saya mengenai materi kesehatan anak. Nah, kebetulan ada tetangga saya yang anaknya mengidap penyakit diare. Dan kebetulan waktu itu materi tentang kesehatan anak telah dibahas oleh teman-teman pas presentasi. Jadi saya ingat sekali materi tentang kesehatan anak dan lalu saya memberikan saran kepada ibunya. Sebaiknya si kecil diberikan minum yang banyak berupa air putih, cairan elektrolit atau oralit, dan minuman manis. Dan alhamdulillah setelah memberikan saran, si ibu langsung memberikan anaknya cairan elektrolit atau oralit, dan setelah itu si kecil bisa memulih kembali. Jadi sangat bermanfaat sekali bisa mengetahui tentang kesehatan anak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.